Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas seorang wanita yang namanya dikenal semua orang, tapi kisahnya seringkali disalahpahami. Siapakah dia? Tentu saja Cleopatra VII Philopator, Ratu terakhir Mesir. Saat mendengar nama Cleopatra, apa yang terlintas di benak kalian? Mungkin seorang ratu eksotis yang menggunakan kecantikannya untuk menggoda pria-pria berkuasa seperti Julius Caesar dan Mark Antony. Gambaran ini sangat populer di film dan buku, tapi apakah itu akurat? Kenyataannya jauh lebih kompleks dan menarik. Cleopatra sebenarnya adalah seorang pemimpin yang luar biasa cerdas dan berpendidikan tinggi. Dia adalah satu-satunya penguasa dari dinasti Ptolemaic yang fasih berbahasa Mesir, selain bahasa ibunya, Yunani. Bayangkan, dia menguasai setidaknya 9 bahasa. Ini memungkinkannya berkomunikasi langsung dengan rakyat dan diplomat dari berbagai negara tanpa perlu penerjemah. Ini bukan sekadar bakat, tapi sebuah alat politik yang sangat kuat. Pendidikannya juga tidak main-main. Dia belajar matematika, filsafat, retorika, dan astronomi di Alexandria, pusat ilmu pengetahuan dunia kuno saat itu. Dia bukan hanya seorang ratu, tapi juga seorang intelektual. Keputusannya untuk menjalin hubungan dengan Caesar dan Antony bukanlah sekadar urusan cinta, melainkan strategi politik yang brilian. Pada masa itu, Roma adalah kekuatan militer terbesar di dunia, dan Mesir berada di bawah ancaman aneksasi. Cleopatra tahu dia tidak bisa melawan Roma dengan kekuatan militer. Jadi, dia menggunakan kecerdasan dan pesonanya sebagai senjata diplomasi. Dengan bersekutu dengan Caesar, dia berhasil mengamankan taktanya dan menjaga kemerdekaan Mesir. Dia bahkan melahirkan seorang putra untuk Caesar, Caesarion, yang diharapkan bisa menyatukan Roma dan Mesir di masa depan. Setelah kematian Caesar, Roma kembali dilanda perang saudara. Cleopatra kemudian bersekutu dengan Mark Antony, jenderal terkuat Roma saat itu. Hubungan mereka bukan hanya romansa, tapi juga kemitraan politik dan militer. Bersama, mereka bercita-cita untuk memimpin sebuah kerajaan besar di timur. Sayangnya, ambisi mereka harus berhadapan dengan Octavian, pewaris Caesar yang lain, yang nantinya menjadi Kaisar Augustus. Octavian melancarkan propaganda besar-besaran untuk menjatuhkan citra Cleopatra. Dia menggambarkannya sebagai penggoda asing yang jahat, yang ingin menghancurkan nilai-nilai Romawi. Inilah awal mula citra negatif Cleopatra yang bertahan hingga ribuan tahun. Propaganda ini sangat efektif. Setelah kalah dalam pertempuran Actium, Antony dan Cleopatra memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada ditangkap dan diarak sebagai tawanan di Roma. Jadi, Cleopatra bukanlah sekadar wanita cantik yang haus kekuasaan. Dia adalah seorang negarawan ulung, diplomat yang cerdik, dan seorang ibu yang berjuang mati-matian untuk melindungi negaranya dan masa depan anak-anaknya. Dia adalah seorang wanita kuat yang berani menantang struktur kekuasaan pria di dunia yang didominasi oleh Roma. Sejarah seringkali ditulis oleh para pemenang, dan dalam kasus ini pemenangnya adalah Octavian. Kisah Cleopatra yang kita kenal sekarang adalah versi yang telah dibentuk oleh musuh-musuhnya. Tapi dengan melihat fakta-fakta sejarah, kita bisa melihat sosok yang jauh lebih mengagumkan. Seorang ratu cerdas yang melakukan segala cara untuk menyelamatkan kerajaannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah pandangan kalian tentang Cleopatra berubah setelah mendengar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.